Sahabat RTV, seorang pria lanjut usia tiba-tiba keluar dari dalam kamarnya di sebuah rumah susun kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dengan kondisi penuh luka tikaman senjata tajam di sekucur tubuh. Tidak sempat mendapat pertolongan medis, korban harus meregang nyawa di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Pertanyaan pun muncul, siapa yang tega menikam lelaki berusia 70 tahun tersebut? Jumat siang 27 Agustus 2021 menjadi hari yang mengagetkan bagi warga rumah susun Dinas Kebersihan Blok B, Cengkareng, Jakarta Barat. Betapa tidak, di dalam salah satu kamar rumah susun, seorang pria ditemukan tergeletak dengan sejumlah luka tikaman hingga lantai kamar penuh ceceran darah. Pria tersebut diketahui bernama Tumpak Lumban Gaul, berusia 70 tahun. Warga yang melihat kondisi Tumpak berlumuran darah langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun sayang, Tumpak meregang nyawa di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Pas si korban itu keluar, memang dalam posisi darahnya memang sudah banyak keluar. Dari situ warga berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Kita ambil inisiatif buru-buru ke rumah sakit Hermina. Nah di rumah sakit Hermina ini kayak emang itu udah si korban itu udah kehabisan nafas. Di rumah susun ini, korban tinggal bersama istri serta 2 anaknya. Pelaku pembunuhan keji ini pun langsung mengarah ke salah satu anak korban. Penyebabnya, sebelum korban keluar kamar dengan kondisi berlumuran darah, sempat terdengar pertengkaran antara korban dengan anaknya tersebut. Berarti sempat ada cekcok tadi siang soal pengurusan anaknya atau gimana? Cekcok sih ya. Mungkin kalau dalam keluarga ada aja kali ya. Ya mungkin kita nggak bisa tahu pasti. Benarkah anak korban Tumpak Lumban Gaul bertanggung jawab atas tewasnya pria lanjut usia tersebut? Lalu apa yang menjadi penyebab korban dihabisi dengan cara yang keji? Dari Jakarta, Reza Pamungkas, Standby Crime, RTV. Ketika korban keluar dari dalam kamarnya dan berteriak meminta pertolongan, warga turut melihat anak korban berada di dalam rumah susun sambil memegang sebilah pisau. Benar saja, anak korban adalah pelaku yang nekat menikam ayahnya hingga tewas. Lantas apa alasan pelaku berbuat nekat menghabisi nyawa ayahnya sendiri? Kasus tewasnya pria 70 tahun bernama Tumpak Lumban Gaul di dalam kamarnya di rumah susun Dinas Kebersihan Blok B, Cengkareng, Jakarta Barat, ditangani Polsek Cengkareng. Gerak cepat kepolisian langsung menangkap pelaku yang menikam Tumpak Lumban Gaul hingga tewas. Sungguh ironis, pelaku tidak lain adalah anak korban bernama Semironi Artamartua Lumban Gaul, seorang pemuda berusia 26 tahun. Semironi diamankan warga di lokasi kejadian sesaat setelah peristiwa berdarah itu terjadi. Pemeriksaan pun dilakukan terhadap pelaku untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang penikaman hingga menghilangnya nyawa sang ayah. Keterangan pelaku yang kerap berubah membuat polisi berkesimpulan adanya dugaan depresi yang dialami pelaku. Kejadian dilakukan oleh SR, anak dari korban. Awal mulanya gimana sih Pak bisa terjadinya? Kami juga belum jelas awal mulanya karena SR ini belum dapat diminta keterangan karena diduga depresi. Kejiwaan dari anak ini terganggu nih, belum dapat diminta keterangan. Peristiwa bermula saat warga yang tinggal di rumah susun Dinas Kebersihan DKI Jakarta mendengar adanya teriakan dari arah kamar korban. Saat dihampiri, korban Tumpak Lumban Gaul tiba-tiba keluar dari dalam kamar dengan luka tikaman di tubuh dan meminta pertolongan warga.
Saat bersamaan, warga juga melihat anak korban, Semi Roniarta, sedang memegang pisau. Warga pun berinisiatif membawa korban ke rumah sakit dan menghubungi polisi untuk menangani kasus penikaman ini. Pelaku yang telah diamankan warga kemudian langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara korban tumpak lumbang gaul yang belum sempat mendapat penanganan medis harus meregang nyawa di tengah perjalanan menuju rumah sakit akibat luka tikaman yang dialami. Menyebabkan dia tewas itu karena apa benar? Mungkin kami menunggu visum karena ada tusukan. Ada 3 luka tusukannya, 3 luka tusukan di perut, dada, dengan di leher ya. Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 bilah pisau yang digunakan pelaku untuk menikam ayahnya serta pakaian korban yang telah berlumuran darah. Pemeriksaan intensif terhadap pelaku pun dilakukan polisi untuk mendalami motif penikaman serta memastikan apakah pelaku sedang mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, tetangga tidak menyangka pelaku bisa nekat menikam ayahnya hingga tewas. Di mata tetangga, baik pelaku dan korban dikenal dengan pribadi yang tertutup. Berikut penelusuran tim Turn Back Crime, reporter Faradina Amanda dan juru kamera Sarasnita Sahara. Pembunuhan yang menewaskan pria lanjut usia berusia 70 tahun, Tumpak Lumban Gaul, jelas mengejutkan warga sekitar. Bagaimana tidak, saat peristiwa terjadi, lokasi kejadian yang semula sepi berubah suasananya menjadi mencekam. Untuk mengetahui situasi di lokasi kejadian serta kesaksian sejumlah warga saat penikaman Tumpak Lumban Gaul oleh putranya sendiri, kami pun menuju lokasi kejadian. Sebuah rumah susun dinas kebersihan yang berada di Jalan Bambu Larangan Raya, Blok B, Cengkareng, Jakarta Barat, merupakan tempat tinggal korban bersama istri serta putranya, Semi Roniarta Martua Lumban Gaul. Istri korban saat ini sedang menderita stroke. Dari pengakuan para tetangga, sebelum korban Tumpak Lumban Gaul keluar kamar dalam kondisi bersimbah darah, warga sekitar sempat mendengar teriakan keras. Itu pada saat itu kita sedang istirahat ya, setelah sholat Jumat. Nah begitu ada teriakan sekitar jam 13.30, nah itu rame tuh. Ya ada teriakan minta tolong, karena memang rame lah. Nah pada saat itu kita spontan turun ke bawah. Kalau menurut saya waktu itu sedang istirahat. Nah, saya dengar suara minta tolong, saya keluar. Pas saya keluar, saya lihat korban ini sudah luka-luka. Nah, saya coba dengan pertolongan pertama, tapi dengan di situ si tersangka ini masih megang senjata tajam. Nggak ada yang istilahnya orang seperti merasa punya salah. Udah istilahnya membuat satu kejahatan gitu, nggak ada. Dia santai aja, mukanya muka santai. Tapi nggak punya dosa gitu nggak. Tetangga korban sempat memberikan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit. Namun naas, Tumpak Lumban Gaul harus meregang nyawa di tengah perjalanan. Pelaku yang juga merupakan anak korban langsung ditangkap sesaat setelah kejadian tanpa perlawanan. Di mata tetangga, korban dan pelaku dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Selain itu, korban diketahui mendidik anaknya dengan cara yang keras. Kalau untuk masalah itu, untuk bapaknya sih, untuk lingkungan baik. Tapi kalau untuk anak kurang komunikasi dengan lingkungan. Tapi setelah ada pertanyaan dari sebagian keluarga besar, memang agak ada orang tuanya ini apa sih ya? Kalau dalam keluarga itu diktatoris ya, diktator, apa yang dikatakan ini ya ini gitu loh. Nah si anak itu mungkin dia udah perasaan udah lama kali terpendam, mungkin pada kejadian ini kali dia. Oh, tapi sebelumnya sering bertengkar Pak? Sebelumnya paling ya biasa aja. Cekcok biasa nih? Kesehariannya dia
biasa-biasa aja sih ya. Kayak kita gini yang ngobrol kerja ya Pak ya, kerja biasa aja. Oh kerja tapi ya. Anaknya kerja. Dan di situ ada apa ya, ibunya kan itu sakit ya, sakit stroke. Nah itu dia yang selalu aktif menolong Ngurusin ibunya. sehari-hariannya, yang ngurusin ya salin emaknya lah. Bapak juga kan kerja. Ya pemirsa, ini merupakan kediaman atau lokasi terakhir tempat kejadian perkara di mana pelaku yang juga seorang anak melakukan aksi penusukan kepada sang bapak yang kini telah menjadi korban. Di mana di lokasi kejadian ini berdasarkan penuturan warga memang baik pelaku dan juga korban ini dikenal tertutup dengan warga sekitar. Namun dari kejadian terakhir di lokasi ini, tetangga menuturkan jika sang bapak atau korban ini harus meregang nyawa saat menuju ke rumah sakit terdekat. Ditangkapnya tersangka Semironi Artamartua Lumban Gaul akibat menikam ayahnya sendiri hingga tewas, menutup lembaran kasus pembunuhan dalam keluarga tersebut. Pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku pun dilakukan untuk memastikan apakah benar pelaku mengalami depresi. Sebab jika pelaku tidak terbukti mengalami gangguan jiwa, hukuman berat akan menanti pelaku di balik jeruji besi. Dari Jakarta, Faradina Amanda, Sarasnita Sahara, Turn Back Crime, RTV. Peristiwa tragis yang menewaskan seorang ayah di tangan anak kandungnya sendiri juga pernah terjadi pada Juli lalu di Medan, Sumatera Utara. Saat lagi di Turn Back Crime.